Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Surul Falah kelas 7. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kamu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk materi yang kedua atau pertemuan yang kedua, seharusnya sudah ketiga ya, karena yang ada libur ya kemarin. Jadi langsung materi sambungan dari mengenai akidah Islam. Kemarin sudah sama-sama mengetahui bahwa akidah adalah ikatan kita terhadap agama Islam. Agama Islam adalah agama yang kita anut semenjak kita lahir, dan itu kita harus punya pegangan. Pegangannya itu akidah. Yang paling utama adalah paling pokok dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, hadis perkataan tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas ya, kita sebagai seorang umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Jelas kita mempelajari akidah Islam ada tujuannya. Tujuannya agar dapat memahami pedoman hidup, way of life. Kemudian juga agar terjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan. Mintanya pada siapa? Mintanya pada Allah. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang paling utama adalah kita dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Ini yang kita minta pada Allah. Karena setiap sholat minta pada Allah. Jangan setelah salam langsung kabur. Zikir dulu, mengingat Allah, doa pada Allah, minta. Pada siapa lagi kita minta kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Selain tujuan, akidah Islam juga mempunyai manfaat. Manfaat mempelajari akidah Islam untuk memperoleh petunjuk yang benar, jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini yang paling utama. Kemudian juga selamat dari pengaruh kepercayaan yang sesat. Sebab kalau kita tidak mempelajari akidah Islam, pengaruhnya sangat besar. Apalagi zaman sekarang ini, banyak sekali godaan, cobaan, ya supaya kita terlempar dari akidah yang tidak baik. Percaya kepada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Ya. Iya, kita ke kuburan, ke makam, tapi mintanya sama orang yang meninggal. Itu kan jadi sesat. Akidah kita akan goyah. Sepeda hilang, ya duitnya hilang, makanya ke dukun. Iya, semuanya kita minta apa? Anak Allah. Walaupun kita hilang, kita pasrah, kita udah usaha ya. Tapi Allah yang menentukan. Makanya kita tidak boleh ya, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia. Kita bahagia, kita tentram hidup di dunia adalah untuk mencari amal yang sebaik-baiknya. Kalau kita mempelajari akidah Islam, insya Allah jaminan kita adalah surga. Surga selamat juga dari neraka. Makanya berkali-kali saya ingatkan untuk selalu membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah kita akan jaminan surga dan kita terhindar dari neraka.
Manusia beriman tidak berpandangan sempit dan berakal pendek. Ini luas, berpikiran yang luas, punya masa depan. Makanya harus qarib, dekat dengan Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Zikrullah, selalu mengingat Allah. Keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang tinggi dalam harkat kita sebagai seorang manusia. Derajat kita akan diangkat. Dalam Al-Quran sendiri kan orang yang punya ilmu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Jelas derajatnya itu lebih tinggi dari orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Keimanan kita kalau sudah benar juga akan mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan. Kita menjadi pribadi yang sederhana, bersahaja, tidak sombong di dunia ini. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas dunia ini dengan kesombongan. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ini manfaat sekali jika kita mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Bagaimana sih perilaku, tingkah laku, etika kita yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam? Pertama, ibadah. Ibadah kita hanya untuk mencari Allah. Dilakukan dengan cara apa? Dengan ikhlas. Kita sholat ikhlas, kita membantu orang tua ikhlas, kita ikut pelajaran materi yang diajarkan oleh bapak ibu guru di sekolah ikhlas, kita dianjurkan belajar di rumah ikhlas. Jangan gerutu terus, bang, nggak ada paket, nggak ada kuota. Ya usahakan. Saya yakin bapak ibu guru tidak memberatkan, walaupun kamu tidak ada kuota, kamu nggak bisa mengikuti secara online. Pelajaran jarak jauh dengan mungkin tidak ada HP, tidak ada jaringan internet atau wifi, kan bisa saja kamu menanyakan kepada teman atau ke sekolah, mungkin orang tua kamu yang ke sekolah menanyakan ada tugas atau tidak, dikerjakan, nanti dikirim ke sekolah, diantar ke sekolah. Itu bisa. Usaha, yang paling utama adalah usaha. Kan perilaku sesuai dengan nilai akidah Islam. Ibadah mencari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang paling utama ikhlas itu. Kemudian melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah. Jadi kita ibadah ini karena ridho Allah, jangan kepada siapa-siapa. Jangan ibadah kita hanya kepada Allah. Sholat kita karena manusia, karena orang tua, karena kakak, karena adik, karena bapak ibu guru. Tidak. Kita sholat ini lillahi ta'ala. Makanya semuanya nawaitu, niat kita, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dua, selalu meningkatkan ketakwaan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang namanya takwa. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti cuma paham ya. Iya. Tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, dengan tekun. Insya Allah walaupun belajar di rumah juga, kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada bapak ibu guru memberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Insya Allah ini kan bukan buat bekal kamu nanti. Ya, setelah kamu dewasa, kamu punya bekal. Apalagi mengenai akhlak, akidah Islam. Kuatkan itu. Supaya kamu nanti hidup kamu tidak terombang-ambing. Dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berkehidupan, kalau akidahnya sudah kuat, insya Allah kita juga akan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalankan semuanya menurut syariat Islam. Kemudian juga menjauhkan kita dari kesyirikan. Apa syirik itu? Syirik menduakan Allah. Tadi saya sudah bahas, kita ke kuburan mintanya bukan sama orang, bukan sama Allah, bukan minta sama Allah, tapi minta sama yang sudah meninggal dunia. Syirik, menduakan Allah. Iya, kita punya Allah, kita punya kalimat syahadat la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau kita percaya pada selain Allah, Tuhan kita dua, musyrik namanya. Nah ini ya, jadi kita juga harus berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Jadi ini yang harus betul-betul kita yakini, bahwa kebenaran dari akidah Islam itu tergantung dari kitanya. Kitanya bisa menjalankan, insya Allah pegangan kita akan kuat, ikatan kita akan kuat kepada agama Islam, dinul Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Iya, agama Islam itu tinggi dan tidak akan bisa menyamainya. Begitu kita harus berani. Walaupun menurut agama mereka yang baik. Kita sebagai seorang yang mengaku diri kita beragama Islam juga harus mengakui bahwa agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menyamainya. Syahadat itu selalu kita bawa kemana-mana. Orang baru lahir, dia diazankan. Itu dalam kalimat azan, kalimat iqamah, itu kan ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pula ketika kita meninggal dunia, diazankan, iqamatkan, liang lahat. Yaitu mengingatkan kita supaya kita dekat kepada Tuhan kita, menyatakan Tuhan kita adalah satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita di alam kubur nanti, ketika kita di alam barzah, iya kita didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Pertanyaannya, siapa nanti Tuhanmu? Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, mana ismuka, ditanya semuanya. Insya Allah amal kita banyak, amal kita ada punya bekal yang kuat, nanti semuanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lancar. Dan insya Allah kita juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas ya, tugas ini nanti kamu buka saja di buku LKS ya, LKS halaman 10 sampai halaman 12. Saya minta yang pilihan gandanya saja ya, nanti di halaman 10 sampai halaman 12. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap tekun belajarnya, jangan kendor, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.